لله نحمده ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, eh, kita kemarin eh, membahas terkait dengan i'tikaf ya. Eh, dan pada pertemuan sebelumnya kita belum selesai pada pembahasan i'tikaf ya. Insyaallah kita masih pada pembahasan itu. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in lima istathnahu min gharadin dunyawiyyin kaliqa'i amirin aw ukhrawiyyin kawudu'in wa ghusli masnunin wa 'iyadati maridin wa ta'ziyati musabin wa ziyarati qadimin min safarin wa yabtulu bijima'in wa istathnahu aw kana fi tariq أو كان في طريق قضاء الحاجة وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة. Ya, wa yakhruju jawazan dan boleh dia keluar fi i'tikafin mutatabi'in dalam i'tikaf yang dia sudah niat akan i'tikaf berturut-turut ya, atau dia nazar misalkan dia nazar i'tikaf berturut-turut. Nah, dia boleh keluar ya. Lima stathnahu min gharadin dunyawiyyin. Eh, boleh keluar karena satu hal yang dia kecualikan ya, kecualikan dari tujuan duniawi. Misalkan ya, contoh ya, nazartu i'tikaf nazartul i'tikaf thalathata ayamin mutataliyah. Ya, saya nazar i'tikaf 3 hari berturut-turut kecuali jika misalkan ada ya, ada panggilan dari atasan, ada eh, misalkan panggilan dari keluarga gitu ya. Nah, min gharadin duniawi dari tujuan dunia. Kalau misalkan dia kecualikan. Jadi kalau seandainya ada panggilan dari si fulan, si fulan, si fulan, atau misalkan ada kerjaan kantor yang harus mendadak dikerjakan, ya. Nah, itu kan termasuk perkara yang dikecualikan. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ada gitu kan. Nah, itu tidak memutus tatabu'nya, ya, tidak memutus kebersinambungannya. Sehingga dia masih ketika misalkan hajatnya sudah selesai, hajat yang tadi dia kecualikan tadi sudah selesai, maka dia tinggal menyambungnya gitu kan. Misalkan di hari kedua ternyata ada panggilan dari kantornya, panggilan mendadak urusan kerjaan, maka dia eh, apa dan dia di awal dia itikaf ya, ketika dia niat pertama kali itu dia sudah mengecualikannya gitu ya. Itu tidak apa-apa dan tidak memutus tata buangnya. Au ukhrawi atau dari perkara akhirat sama misalkan kawuduin wa ghusli masnunin ya, dan mandi sunnah wa iyadati maridin dan menjenguk orang sakit wa ta'ziyati musabin dan menjenguk orang yang sedang atau mentakziah ya, bertakziah. Takziah itu bukan menjenguk gitu, tapi mentakziah, takziah kepada orang yang sedang ditimpa musibah karena saudaranya meninggal misalkan. Wa ziyarati qadimin dan mengunjungi orang yang baru datang min safarin dari safar ya. Nah, ini semua makanya kalau seandainya dia mau nazar kan sebelumnya kita sudah singgung ya bahwa
I'tikaf jika dinazarkan itu insya Allah pahalanya lebih lebih banyak karena nazar itu menjadikan sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib dan kata para ulama nazar itu adalah kurbah khususnya nazar tabarrur kan nazar itu ada dua ya ada nazar tabarrur sama ada nazar lijaj ya bedanya apa kalau nazar lijaj itu kan karena dia apa ya karena emosi gitu kan karena emosi dan nanti insya Allah ada penjelasan lebih panjangnya ya ketika kita bahas bab haji. Nah ada satu lagi itu nazar tabarrur. Ya nazar tabarrur ini dia, nah dihukumi sebagai kurbah kata apa kata ulama mazhab Syafi'i itu dihukumi sebagai kurbah dan ibadah yang dinazarkan yang tadinya sunnah pahalanya menjadi wajib gitu. Nah makanya ketika misalkan ingin ibadah yang dilakukan itu pahalanya bukan hanya sekedar sunnah saja tapi uh, wajib maka itu dinazarkan. Nah, tapi ketika nadar ya, dia oh kayaknya nih saya nanti ada panggilan dari kantor, ada kerjaan-kerjaan mendadak segala macam. Maka ketika niat awalnya dia harus mengecualikan dari tadi walaupun itu perkara dunia atau perkara akhirat. Jadi di pertama kali dia dia kecualikan dulu ya, di istisna dulu. Saya nazar itikaf sekian hari, kemudian kalau misalkan ada ini, ya maka eh, saya akan ini. Ketika dia mengecualikan itu semua, maka ya dan hal itu terjadi, ya maka itu tidak memutus tatabuannya, ya memutus tatabuan. Waya betulu bijima'in dan itikaf itu batal dengan jima, ya dengan berhubungan badan, ya suami istri. Wa ini istatsnahu walaupun itu dikecualikan di dalam niatnya. Jadi baik diistitsna ataupun tidak diistitsna sama jima membatalkan i'tikaf ya jima membatalkan i'tikaf. Kemudian au kana fi tariqi qadil hajah atau misalkan lagi buang hajat kan kemarin kita sudah singgung ya bahwa buang hajat dia tidak membatalkan i'tikaf selagi i'tikafnya apa namanya memang buang hajatnya itu harus di luar tidak bisa di sekitar masjid gitu harus di luar dan dilihat ya di luarnya ini jangan sampai misalkan ada pilihan lebih dekat dengan masjid dan ada pilihan lebih jauh dan dia harus milih yang lebih dekat terlebih dahulu. Kalau misalkan itu tidak bisa lebih dekat maka dia boleh memilih yang lebih jauh dari tempat buang hajatnya. Nah, misalkan lagi di jalan untuk buang hajat. Nah, tiba-tiba dia kepikiran mau hubungan badan dengan istrinya. Nah, aukana fi tariqi qada'il hajah walaupun dia ketika berjalan untuk buang hajat tadi itu dia diperbolehkan artinya tidak membatalkan itikafnya. Nah, tapi ketika dia kepikiran untuk berhubungan badan dengan istrinya dan itu dia melakukan itu maka hal tersebut ya berhubungan badan tersebut membatalkan i'tikafnya. Ya. Artinya membatalkan itikaf kalau itikaf itu sunnah berarti dia perlu niat baru lagi ketika datang ke masjid. Sedangkan kalau dia itikaf mandur, berarti dia perlu untuk mengulang kembali itikafnya. Ya. Baik, wa inzali maniin bi mubasyaratin bi syahwatin dan juga mengeluarkan mani ya dengan mubasyarah. Mubasyarah bi syahwah. Mubasyarah itu artinya ya eh, ada kontak fisik langsung ya kulit dengan kulit gitu tanpa ada penghalang. Nah, itu namanya mubasyarah ya. Bisyahwah dengan syahwat. Jadi ketika dia mengeluarkan air mani ya bimubasyarah dengan kontak fisik
kulit ketemu kulit ya bisyahwatin dan ada syahwat di situ kaku belatin seperti dia keluar mati akibat dia eh, mohon maaf ciuman gitu ya antara dia dengan istrinya. Nah, ini juga sama membatalkan i'tikaf ya. Walil mu'takifi al khuruju minat tatawwu'i ya. Walil mu'takifi al khuruju minat tatawwu'i li nahwi iyadati maridin. Dan orang yang sedang i'tikaf itu boleh dia keluar untuk dia keluar dari i'tikaf yang sun sunnah atau bukan 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 i'tikaf yang sunnah. Walil mu'takifi al khuruju minat tatawwu'i ya. Dan walil mu'takifi dan orang yang sedang beriktikaf ya. Sebentar sebentar. Ya. Jadi di sini minnya itu eh, walil mu'takifi al khuruju minat tatawwu'i bisa min bayaniyah atau min eh, ah iya betul berarti walil mu'takifi al khuruju minat tatawwu'i. Jadi untuk orang yang beriktikaf, iktikaf sunnah di sini maksudnya ya, al khuruju minat tatawwu'i ya. Jadi dan orang yang sedang beriktikaf dia boleh keluar ya, keluar dari masjid maksudnya ya minat tatawwu'i dari iktikaf yang sunnah karena di sini ibarat di kitab lain ya. Wahalil afdalu lil mutatawwi'i bil i'tikafi al khuruju li iyadatil marid awid dawamil i'tikaf ya. Kenapa saya agak bingung dengan ibarat ini? Tadi karena kalau kita lihat ya wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in lima stathnahu min gharadid dunyawi wa ukhrawi ya. Jadi boleh keluar kalau misalkan dia ada istithna baik tujuan dunia maupun akhirat ya. Nah, terusnya di sini walil mu'takifi al khuruj jadi seakan-akan kayak ada kontradiksi gitu ya. Seakan-akan kayak ada kontradiksi antara ibarat yang sebelumnya dengan ibarat yang ini. Nah, di sini ada ibarat yang lebih jelas lagi. Wahalil afdalu lil mutatawwi'i bil i'tikaf al khuruju li iyadatil marid au dawamul i'tikaf. Apakah yang lebih afdol bagi orang yang i'tikaf sunnah? Nah, i'tikaf sunnah dia tetap melanjutkan i'tikafnya atau ya atau apa? Atau untuk menjenguk atau dia keluar atau dia membatalkan i'tikafnya untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, ya. Baik, walil mu'takifi al-khuruju min at-tatawwu'i li nahwi iyadati maridin. Wa hal huwa afdal aw tarkuhu aw sawa? Wujuhun, ya. Nah, apakah yang lebih afdol itu adalah dia melanjutkan i'tikaf atau dia meninggalkan i'tikaf dan eh, dia menjenguk orang sakit misalkan. Atau itu perkara atau dua perkara itu sama aja, ya.
dia membatalkan itikaf, kemudian dia menyewa orang sakit, atau dia terus untuk beritikaf. Wal aujahu, ya, wal aujahu, dan yang lebih wajib, lebih rojih, kama bahasa al-Bulqini annal khuruj li'iyadati nahwi rahimin wa jarin wa sadiqin afdal. Nah, yang lebih afdol adalah kama bahas al-Bulqini, sebagaimana yang diteliti oleh Imam al-Bulqini, anal khuruj li'iyadati nahwi rahimin, untuk menjenguk orang yang sakit karena ada apa namanya, hubungan kerabat rahim, ya, saudaranya misalkan, ya. Wajarin atau tetangga, wasadiqin atau teman, afdol itu lebih afdol daripada meneruskan i'tikaf, ya. Waktu Ibnu Salah at-tarka. Adapun Imam Ibnu Salah memilih apa? Eh, tarka di sini berarti tarku al-khuruj. Ya, tarku al-khuruj. Meninggalkan, tidak keluar. Artinya tetap i'tikaf. Kalau menurut Ibu Salah, Ibnu Salah, itu lebih afdal adalah dia tetap i'tikaf. Li'annahu kana ya'takifu walam yakhruj lidzalik. Karena Imam Ibnu Salah, dia ketika itu i'tikaf, ya, dan dia tidak keluar untuk menjenguk orang sakit, ya. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi yang lebih dirojihkan oleh mu'alif adalah ketika dia itikafnya adalah itikaf sunnah, ini berbeda dengan itikaf nazar, ya. Kalau itikaf dia nazar, nah, berarti kan ketika dia tidak istisna, tidak mengecualikan menjenguk orang sakitnya tadi, maka ketika dia menjenguk orang sakit, maka dia batal, ya. Maka dia batal itikafnya. Oke, ya. Nah, sekarang itu adalah itikaf sunnah. Nah, sekarang a- apakah lebih baik dia membatalkan itikaf sunnahnya atau dia menyembuh orang sakit? Ya, kalau yang wajib kan tadi, karena dia tidak mengecualikannya, maka ya itu sudah pasti, berarti lebih baik adalah dia lanjut di i'tikaf, kecuali dia dia istisna, dia kecualikan di ketika niatnya. Ya, itu kalau perkara yang wajib. Nah, kalau yang i'tikaf sunnah, nah, mana yang lebih afdol? Apakah melanjutkan i'tikaf atau menjenguk orang sakit? Khususnya orang sakitnya ini adalah dia saudaranya, dia tetangganya, dia temannya. Nah, maka kata Imam Al-Bulqini, dan itu yang dirojihkan di kitab ini adalah, ya, menjenguk orang sakit karena ada hubungan kerabat. Nah, karena dia tetangga, karena dia teman, maka itu lebih afdal. Ya. Muhimmah qala fil anwar. Ya, kata mualif kitab Al-Anwar, ya. Ya betulu thawabul i'tikaf bisyatmin aw ghibatin aw akli haram. Dan batal pahala i'tikaf karena apa? Karena dia mengolok-olok, karena dia gibah, dan karena dia memakan makanan yang haram, ya. Ya, karena ketika itikaf itu momentum, ya, momentum kita untuk meningkatkan ibadah kita, ya, kita fokus, ya, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Baik, itu terkait dengan i'tikaf, ya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan puasa sunnah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan itu sunnah di dalam puasa. Nah, kalau sekarang itu saumut tatawu atau puasa puasa sunnah. Faslun fi saumit tatawu'i. Ya, pasal terkait dengan puasa tatawu atau puasa sunnah. Walahu minal fadaili wal mathubati ma la yuhsihi illallahu ta'ala. Dan di dalam puasa sunnah itu terdapat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, wal mathubati, dan pahala mala yuhsihi, yang tidak ternilai dan tidak terhitung, yang tidak ada yang bisa menghitungnya, tidak ada yang bisa menilainya pahala tersebut illallah ta'ala,
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kan kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Wa min thamma, ya, oleh karena itu adhafahu ta'ala ilaihi duna ghairihi minal ibadat. Ya. Oleh sebab itu Allah menyandarkan ibadah puasa ini kepada kepadanya duna ghairihi, yang mana ibadah selain puasa itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis, ya, hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan makanan dan minumannya karena untukku. Oke, kemudian faqala kullu amalin, ini dia. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa fi sahihain man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Barang siapa di dalam Sahih Bukhari, ya, Sahihain, ya, dalam Sahihain, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, man shoma yauman, barang siapa yang puasa satu hari fi sabilillah, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ketika berjihad, ya, ketika berjihad, atau apa namanya, fi sabilillah di sini bisa maknanya makna khusus atau makna umum, ya. Kalau makna khusus artinya jihad, ya. Kalau makna umum artinya, ya, misalkan, ya, yang tujuannya adalah i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, walaupun itu bukan dalam jihad peperangan, ya, maka itu fisabilillah, atau maknanya ikhlas fi shaumi, bisa juga ikhlas ketika puasa. Makanya eh, berkata ini, ya, Syekh apa namanya, Syabra Malusi itu, apa, penulis, pengarang Hasyiah ini kan, Hasyiah Nihayatul Muhtaj, yumkin hamlu sabilillahi ala tariq al-musil ilaihi. Memungkinkan, yang dimaksud dengan sabilullah di situ adalah at-tariq al-musil ilaihi, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Bi an yukhlisa fi shaumi, dengan ikhlas ketika puasa. Wa illam yakun fi jihad, walaupun buka belum, apa namanya, dia posisinya tidak dalam jihad, ya. Apalagi yang sedang jihad, ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina itu, ya, kemarin, ya, semoga Allah membebaskan mereka dari bulan Oktober sampai ketemu Oktober lagi, gitu, ya. Dari bulan Oktober sudah 1 tahun, ya, dan mereka sempat uh, melalui bulan Ramadan, ya, dalam kondisi perang, ya. Dan insya Allah, ya, mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na yutlaqu alaihi sabilullah katsirun wa in kana khilaful ghalib. Ya. Kalau wa fi syarhi Muslim di Nawawi, dan di dalam syarah Muslim karangan Imam Nawawi, huwa ayat saumu fil jihadi mahmulun ala man la yatadarraru wa la yafutu bi haqq wa la yufawwitu bi haqqan wa la yakhtallu bihi qitaluhu wa la ghairuhu min muhimmati ghazwihi. Ya. Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah orang yang ketika dia puasa di dalam jihad, dia tidak memadorotkan dan tidak menghilangkan hak, dan juga tidak membuat madorot ketika dia berperang. Dan dia tidak, kan kalau berperang dalam kondisi puasa,
otomatis itu sangat berat kan. Takutnya justru malah lemah ketika berperang. Ya. Artinya jangan sampai puasa itu dapat melemahkan ininya kekuatan dia sehingga dapat berpengaruh kepada umat Islam gitu kan. Seperti kan waktu perang Badar ya, di situ kan diberikan rukhsah keringanan umat Islam itu untuk tidak puasa kan gitu ya karena sedang berperang. Nah, sekarang lalu hadis ini bagaimana? Man shoma yauman fisabilillah, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah ketika berjihad, yaitu yang dimaksud adalah dia puasa tapi dia tidak me, apa namanya? Ya membuat inilah madorot gitu untuk pasukan umat umat Islam. Kalau misalkan seandainya dia sedang berperang, kemudian dia memaksa puasa, ya kemudian memaksa puasa dan itu dapat menyebabkan kelemahan untuk umat Islam, maka itu tidak di itu tidak dianjurkan. Ya, itu tidak dianjurkan. Jadi yang maksud di sini adalah ketika yaitu puasa boleh dalam kondisi berjihad dan itu pahala yang sangat besar dengan syarat tidak memadaratkan pasukan umat umat Islam. Ya. Ini menurut penjelasannya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Supaya ini ya apa namanya? eh, karena ketika perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rukhsah gitu ya kepada kaum muslim untuk tidak berpuasa. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Ya. Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 kharif ya. 70 kharif. Kharifan itu kharifan itu aman ya. Di sini ditafsirkan sebagai aman atau tahun. 70 tahun sejarah 70 tahun ya. Baik, kemudian wa yusannu mutaakidan dan sangat disunahkan apa? Saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Li ghairi haji, untuk selain orang yang berhaji. Nah, adapun orang yang haji, maka dia tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan untuk puasa. Fala yusannu lahu saumuhu bal yusannu lahu fitruhu. Orang yang sedang berhaji itu justru disunahkan untuk tidak puasa. Wa in kana qawiyan, walaupun dia kuat untuk berpuasa. Karena di hari Arafah itu kan dia fokusnya adalah berzikir, memperbanyak ibadah selain daripada puasa. Ya, di tengah eh, padang seperti itu kan. Ya, walaupun sekarang sudah ada banyak fasilitas, ada tenda, kemudian disediakan AC segala macam. Jadi kan zaman dulu ya, zaman dulu kita bayangkan bagaimana di padang Arafah itu, mungkin yang sudah pernah ke sana bisa membayangkan gitu. Baik ketika umroh ataupun haji ya. Allahumma rizukna haja. Ya, semoga Allah memberikan rezeki kita haji ya ke Baitullah. Em, nah, di padang Arafah itu ya begitu panas ya sehingga justru tujuan ibadah yang utama untuk zikrullah memperbanyak zikir segala macam justru takutnya itu tidak bisa terlaksana sehingga yang lebih afdal adalah dia tidak disunahkan untuk tidak disunahkan untuk berpuasa. Waliyaqwa ala doa supaya dia kuat untuk berdoa. Min sama yusanu saumuhu li haj ghairi musafir. Ya. Li ghairi hajin ay wa ghairi musafirin wa ghairi marur. Ya. Selain daripada haji yaitu mana selain dari hajinya yang bukan musafir dan bukan orang marid. Yang biayakuna qawiyan muqiman yaitu orang yang kuat dan juga orang yang mukim, orang yang tinggal di Mekah atau di dekat dengan Arafah. Ya.
Wa min thamma yusanu shaumuhu li hajin ghairi musafirin bi an kana watanuhu qariban min Arafah wa nawal hajja wa huwa fi watanihi wa akhara al-wuqufa ila lail. Ya, wa ammal musafir wal maridu fayusanu lahuma fitruhu. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang haji dia watonnya atau dia tempat tinggalnya itu dekat dengan Arafah, ya, dan dia dalam kondisi sehat, ya, maka dia disunahkan untuk puasa, ya. Lakin in ajhadahuma saumu, nah, tapi kalau misalkan puasanya dapat memberatkan dia dalam menjalankan ibadah doa zikir di padang Arafah, maka eh, apa namanya? Fayusannu al-fitr, maka disunahkan untuk berbuka puasa, ya. Jadi puasa hari Arafah itu untuk selain daripada orang yang berhaji. Ya. Dan puasa hari Arafah adalah puasa dan nanti jelaskan bahwa tasi' dzulhijjah. Wa tasi' dzulhijjah. Ya. Li'annahu yukaffiru sanata allati huwa fiha wallati ba'daha kama fi khabari Muslim, ya. Karena li'annahu yukaffiru sanata allati fiha. Karena puasa hari Arafah itu apa fadilahnya? Dia dapat menggugurkan dosa-dosa as-sanah allati huwa fiha, tahun yang dimana dia sekarang, yaitu 1 tahun sebelumnya, ya 1 tahun dari dia dari hari tersebut sampai setahun ke belakang, ya, wallati ba'daha, dan setahun ke depan, kama fi khabari Muslim, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahua, dan Arafah itu adalah tasi'u Dzulhijjah, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Nah, eh, apa namanya ini nanti kembali kepada apakah matla itu mukhtalif atau muttahid, apakah matla atau tempat munculnya bulan baru itu hilal, ya, apakah itu satu, ya, sedunia ini satu, artinya ketika dimanapun itu sudah kelihatan hilalnya, maka tempat yang lain itu mengikuti hilal tersebut, atau setiap tempat itu berbeda-beda maknanya, ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengikuti pandangan bahwa setiap daerah, setiap tempat itu berbeda maknanya, bagaimana yang di awal bab puasa kita sudah jelaskan, ya. Tapi ada juga, ya, apa namanya, pendapat yang menyatakan bahwa matla itu adalah mutahid, ya, satu gitu, ya, matla global gitu kan. Matla global di satu dunia ini, ya, cuma cukup satu matla saja, dan itu memang ada perbedaan pendapat di antara para para ulama. Nah, sehingga eh, dari dua pandangan ini, ya, ini ya memungkinkan adanya perbedaan walaupun itu di penentuan eh, di bulan Dzulhijjah gitu kan, di bulan Dzulhijjah di tanggal 9 gitu, di tanggal 9. Dan ini yang sering terjadi, ya, di kita, yang mana misalkan di Saudi itu sudah penentuan tanggal 9 itu hari Arafahnya sekarang misalkan, ternyata di Indonesia besok gitu, ya. Nah, itu tidak menjadi masalah gitu, ya. Karena ada landasannya masing-masing. Karena di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa matla itu mukhtalif, berbeda-beda setiap daerah, maka ya Indonesia punya penanggalan sendiri, yaitu tanggal 9, tanggal sekian. 9 juga tanggal sekian, berbeda dengan yang ada di Saudi gitu, ya. Dan penentuan saum Arafah itu adalah
bukan berdasarkan apa yang terjadi di Arafah gitu, tapi mengacu pada tanggal gitu kan. Makanya sini disebutkan bahwa Tasi'u Dzulhijjah itu adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, tapi supaya ada kehati-hatian kan takutnya ijtihad yang itu oh ternyata takutnya salah gitu kan. Takutnya salah ijtihadnya, maka disunahkan pula puasa 1 hari sebelum tanggal 9 yang sesuai dengan ijtihadnya. Wal ahwatu saumu tsamini min ma'arafah. Dan lebih berhati-hati untuk kehati-hatian. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi eh, untuk demikian hati-hatian apa? Wal ahwatu saumu tsamin. Dia puasa hari ke-8 juga bersama dengan hari Arafah itu tanggal 9. Supaya apa? Nah, di sini jelaskan di annahu rubbama yakunu huwa tasi' fil waqi. Karena bisa jadi tanggal 9-nya itu adalah tanggal 8-nya itu. Nah, gitu. Secara realita yang menurut misalkan menurut Allah gitu ya, eh tanggal 9 itu adalah tanggal 8 yang berdasarkan ijtihadnya ulama gitu. Ya, makanya disunahkan juga puasa di tanggal 8 berserta dengan tanggal 9 gitu. Wal ahwatu saumu tsamini ma'a Arafah. Ya, atau puasa hari Tarwiyah ya. Sebenarnya kan memang makanya kan kalau di masyarakat itu untuk menyederhanakan aja gitu kan puasa di tanggal 8 itu gitu. Tujuannya adalah supaya demi kehati-hatian bisa jadi yang tanggal 9 secara realita itu tanggal 8 bukan tanggal 9. Dan juga puasa Tarwiyah itu kan masih dalam kategori 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang mana fadilahnya itu sangat sangat besar juga ya. Sehingga hari tersebut juga masih disunahkan untuk berpuasa. Jadi ada dua alasan. Puasa di tanggal 8 itu yang pertama karena masih termasuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah yang keutamaan beribadah di hari-hari tersebut itu sangat utama. Yang kemudian yaitu sebagai bentuk kehati-hatian bila mana tanggal 9 yang benar ya di sisi Allah itu ternyata itu tanggal 8 ya. Tanggal 8 menurut kita gitu ya. Baik. Baik, kemudian wal mukaffaru dan yang di ya dan yang diampuni dosanya adalah as-shaghair. Itu dosa-dosa kecil allati la tata'allaqu bihaqqil adami. Itu dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak manusia. Idzil kabairu karena dosa-dosa besar la yukaffiruha illa taubatus sahihah. Karena dosa-dosa besar itu tidak dapat dihapuskan dosanya kecuali dengan tobat yang benar ya. Wa huququl adami mutawaqqifatun ala ridahu dan hak-hak manusia itu bisa dia terbebaskan dari hak-hak tersebut kalau misalkan apa namanya hak-hak orang tersebut dia sudah orang-orang tersebut sudah merelakan hak-hak tersebut ya mutawaqqifatun mutawaqqifatun ala ridahu gitu. Makanya jangan kita apa ya menyepelekan hak seseorang itu ya karena ini akan dituntut gitu kan nanti kelak di hari akhir. Fa'ilam takun lahu shaghair zida fi hasanatihi. Kalau misalkan dia nggak punya dosa kecil dan ini jarang gitu ya, manusia yang nggak punya dosa kecil ya karena kulubani Adam khoto. Tapi seandainya ada orang yang tidak punya dosa kecil, zida fi hasanatihi, maka akan ditambah kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya akan ditambah. Ya. Wah ya puasa 9 hujah dengan
Puasa Arafah karena kebetulan di tanggal tersebut orang sedang wukuf di Arafah sehingga kalau wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal lain kesunahan puasa. Ya, berarti penamaan puasa 9 Dzulhijjah Hijjah dengan puasa Arafah karena kebetulan di tanggal tersebut orang sedang wukuf. Sehingga kalau wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal lain kesunahan puasa. Iya, betul. Nah, karena Arafah itu memang di tanggal 9 9 Dzulhijjah gitu kan. Jadi imma an nukhti wa imma an yukhti. Jadi bisa jadi kita yang salah dalam penetapan 9 Dzulhijjah ini bisa jadi yang mereka yang salah dalam penetapan 9 Dzulhijjah itu kan ijtihad ya, ijtihad. Salah benarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya, niat puasa tanggal 8 untuk kehati-hatian apakah tidak mempengaruhi keyakinan kita dalam niat puasa tanggal 9-nya? Karena dalam pikiran saya niat tersebut jadi seperti ragu dan tidak pasti. Apa namanya? Karena gini, puasa hari Arafah itu apakah sunnah maksudah atau ghairu maksudah? Ya, sunnah maksudah atau sunnah ghairu maksudah? Ya, itu perlu didudukan. Ya, kalau dilihat dari sini berarti kan dia sunnah ghairu maksudah. Seakan apa? Dia sunnah ghairu maksudah. Artinya yang penting ada puasa. Ya, wujudus shaumi. Kalau misalkan dia sunnah ghairu maksudah kan berarti wujudus shaumi idzalikal yaum. Adanya puasa di hari itu. Jadi puasa apapun ada di hari itu maka dia mendapatkan puasa kesunahan puasa Arafah. Ya. Eh, ini memang ada ikhtilaf sih apakah puasa Arafah itu ya dia maksudah atau ghairu maksudah. Kalau misalkan maksudah berarti tidak boleh dicampur dengan ibadah puasa lain. Kalau misalkan dia ghairu maksudah berarti kan boleh dicampur dengan puasa yang lain. Itu satu ya. Kemudian hmm, kehati-hatian ini ya niat untuk apa kehati-hatian ini kalau itu konteksnya adalah sholat ya kalau konteksnya ada sholat iya itu bisa tapi kalau konteksnya puasa sepertinya itu tidak bisa dikiaskan gitu ya sepertinya tidak dikiaskan. eh, Terlebih lagi tadi ada syubhat itu ya apa namanya boleh menggabungkan eh, ada pendapat gitu ya khususnya pendapatnya mutaakhirin bahwa boleh menggabungkan antara puasa Arafah dengan misalkan puasa yang lain gitu puasa maksudnya puasa misalkan puasa hari Senin Kamis bertepatan dengan puasa Arafah nah, atau puasa dia kodok puasa di hari Arafah gitu ya nah itu em, sebagian ulama mutakhirin itu membolehkannya artinya di situ kan ada eh, pakai pakai kaidah bahwa sunnah di sini bukan sunnah ghairu maksudah. Jadi sunnah ghairu maksudah artinya bukan puasa yang memang harus puasa itu saja, puasa yang lainnya nggak boleh dilakukan di hari tersebut gitu. Ya, insya Allah ya, jadi dipahami. Eh, la'allahu hunaka ijabah ukhra ya, lam attali 'alaiha. Bisa jadi ada jawaban yang lebih pasti lagi yang belum saya dapatkan gitu ya. Nanti insya Allah bisa digali kembali. Baik, selanjutnya wa yata'akkadu shaumu tsamaniyati qablahu. Dan apa namanya?
lebih ditegaskan lagi puasa 8 hari sebelum hari Arafah atau sebelum tanggal 9. Jadi dari tanggal 1 sampai 9 itu disunahkan untuk puasa. Lil khabari sahihi fiha al-muqtadi li afdaliyati ashriha ala ashri Ramadan al-akhir. Karena ada hadis sahih yang menyatakan yang memiliki konsekuensi bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Eh, Kalau ayamnya, jadi ada ayam, ada layali ya. Kalau ayam itu hari yang dimaksud adalah siangnya. Kalau layali adalah malamnya. Kalau siang hari yang paling afdal adalah siang hari yang maksudnya siang hari yang lebih afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau layali malam yang lebih afdal adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita harus bedakan ayam dengan layali. Kalau ayam itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau layali atau malam itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma min ayyamin, ya kan? Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yata'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah disembah di hari tersebut kecuali dari 10 hari Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah, ya. Yang mana puasa satu hari di hari tersebut itu seperti puasa 1 tahun. Tapi hadis ini dhaif ya. Seperti ada hadis yang sahih lain. Oke, tapi di sini hadisnya dhaif ya, dinilai dhaif. Ya ala kulli hal itu ya. Eh ada yang menyatakan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi tadi ada perbedaan antara ayam dengan layali. Ya, hari maksudnya siang hari dengan layali maksudnya malam malam hari. Ya. Oh ya, dan masalah niat itu apa tadi ya saya masih keingetan dengan niat puasa. Niat puasa itu memang ada beberapa itu apa berbeda dengan niat sholat gitu ya. Khususnya niat puasa sunnah kan ya. Eh, Contoh misalkan kalau sholat itu kan harus muktarinan di awalil fi'al, harus bersamai dengan awal rukun, ya awal awal rukun. Ketika takbir dia harus membersamai. Sedangkan kalau puasa itu kan berbeda, tidak tidak perlu muktarinan, ya tidak perlu muktarinan, tidak perlu ya intinya ada perbedaan lah kalau niat di puasa sehingga maka tidak bisa dikiaskan, ya tidak bisa dikiaskan antara niat puasa dengan niat niat sholat. Makanya wal ahwatu shaumu tsamin Arafah di sini ketika ada iskal, oh nanti
berarti di situ ada ketidakpastian di dalam niat. Nah, eh, apa namanya, ini tidak bisa dikiaskan dengan sholat gitu ya. Terlebih lagi tadi memang ada ulama, sebagian ulama yang memang al muhimmu ya, yang lebih ya, apa namanya, al ibratu wujudu saumi fi dzalikal yaum ya. Al ibratu wujudu saumi fi dzalikal yaum. Yang menjadi ibroh, yang menjadi patokan adalah adanya puasa di di hari tersebut ya. Oke, saya kira kita cukupkan sampai sini ya. Karena selanjutnya ini pembahasan puasa yang berbeda, yaitu Asyura, dan butuh penjelasan lebih lanjut ya. Ustaz, Jadi Afwan, insya Allah kita boleh tafadhol tafadhol. eh, tadi kita anak kepikiran kan kalau seandainya puasa Ramadan kita nggak boleh puasa di Yaum Syak ya Ustaz. Nah, Iya. kan eh, makanya tadi nanya, ini kan kayaknya kasusnya agak mirip-mirip antara tanggal 8 dan 9. Nah, eh, kalau seandainya tadi sholat tidak bisa dikiaskan, nah apakah kasus puasa sunnah di Arafah ini berbeda dengan larangan untuk puasa syak yang di bulan Ramadan gitu, di awal Ramadan? eh Tidak boleh puasa syak itu apa maksudnya? Kan eh, seingat saya itu Nabi ngelarang kita kalau seandainya di akhir Hmm, bulan Sya'ban, tapi hmm. kita nggak tahu apakah besok itu sudah masuk Ramadan atau enggak. Nah, Nabi melarang untuk puasa di hari Syak tersebut antara 29 30-nya itu. Kecuali memang puasa yang sudah eh, rutin dilakukan. Hmm. Ya, sebentar. Itu ada, kalau nggak salah kita sudah pernah membahas ya. Sebentar ini siamu yaumi syak. Tapi korelasinya dengan ini apa? Kan ini eh, kayak ragu-ragu juga gitu, Seth. Ini tanggal 8 atau tanggal 9, tapi ya udah kita puasain aja. Walaupun mungkin kita berpikirnya 9-nya besok, Hah? tapi bisa jadi 9-nya juga di tanggal 8 ini. Makanya tadi mikir kayak kayak ragu-ragu gitu puasanya. Kenapa Iya, tidak iya, iya. dipastikan ya udah hari ini puasa kita tanggal 8, besok ya puasa tanggal 9, besok lagi kita kurban gitu. Ah, iya, iya, iya. Em, Sebentar, biar saya pastikan dulu ini di ibaratnya. Lau syakka. Bukan, bukan. Gimana ya? Saya agak lupa itu ibaratnya ya. Sebentar. Tapi eh, se sepertinya itu tidak ada ini ya, tidak ada, kalau menurut saya tidak ada korelasi gitu antara puasa hari Syak dengan yang tanggal 8 ini gitu. Karena kalau hari Syak itu kan artinya gini, Syak itu kan, yang dimaksud dengan Syak itu apa? Yang dimaksud dengan Syak kan itu kan ada kabar burung ya kan, ada kabar burung bahwa besok itu puasa, besok itu puasa. Dan belum ada yang bersaksi di depan hakim gitu. Belum ada yang bersaksi di depan hakim sehingga besoknya itu tidak bisa ditetapkan sebagai bulan Ramadan gitu. Nah, makanya tidak boleh berpuasa di hari tersebut.
tersebut karena itu adalah puasa wajib gitu kan. Karena itu adalah puasa puasa wajib. Nah, sedangkan di puasa sunnah ini itu tidak ada yang mengharamkan gitu. Bahkan justru boleh untuk berpuasa di hari tersebut. Jadi ada apa sih namanya? Ada farik lah, ada perbedaan antara yaumus syak dengan yaumus tsamin gitu. Paham ya perbedaannya? Paham Ustaz? Nah, jadi kan yaumus syak itu kan tadi karena baru baru ada kabar burung doang nih. Kabar burung katanya oh apa namanya? Ada berita bahwa ada yang melihat ini tapi belum ada yang bersaksi di depan hakim gitu. Nah, kemudian dia puasa padahal dia hanya menyandarkan itu kepada kabar kabar burung gitu. Dan puasanya itu kalau itu adalah hari syak ya, dia berarti seakan-akan dia menggugurkan kewajibannya dengan sesuatu yang tidak yakin. Kan gitu maksudnya, ya kan? Jadi dia apa namanya dengan ingin untuk menggugurkan kewajiban dengan sesuatu yang tidak pasti kan gitu. Nah, sedangkan konteks di Idul Hijjah ya di hari ke-8 bulan Zulhijjah itu pertama kenapa tidak ada larangan karena memang di hari tersebut boleh berpuasa dan bahkan sunnah puasa karena itu termasuk 10 hari atau 9 hari lah 9 hari yang disunahkan kita untuk puasa ya salah satunya bolehlah kita puasa di situ kan. Nah, ditambah lagi ya, pertama di situ boleh puasa. Yang kedua ya sebagai bentuk kehati-hatian kita bila mana hari tersebut itu ternyata adalah tanggal 9 gitu. Karena al-ibratu wujudu shaumi fi dzalikal yaum. Karena yang penting adalah adanya puasa di hari Arafah tersebut. Gitu. Seandainya memang hari itu adalah hari Arafah. Saya kira itu apa namanya perbedaannya secara falsafahnya ya, secara falsafahnya. Eh, karena berbeda lah antara yang wajib dengan yang sunnah. Apalagi tadi yang musyak itu kan kalau misalkan dia puasa di situ berarti kan dia meyakini bahwa puasanya dia itu adalah menggugurkan kewajiban dia dari bulan Ramadan, hari pertama bulan bulan Ramadan. Sedangkan itu masih belum bisa dipastikan apakah itu bulan Ramadan atau bukan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Allah alam apa namanya? Insya Allah nanti lebih didalami lagi bisa jadi ada ibarat ulama yang eh, menguatkan itu atau misalkan ada alasan lain ya, atau ada ta'lil lain selain yang tadi disebutkan. Wallahu taala alam. Ada lagi mungkin? Tafadhol. Hmm, baik, mungkin sampai sini dulu ya. Jika tidak ada lagi yang ingin dikhususkan. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.